Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moriski Ramadan dengan NIM A11124162. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan analitis tentang model, pendekatan, dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional. Baik, di sini ada esensi kurikulum dan komponen utama. Esensi kurikulum. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang berisi tujuan, isi, proses, dan evaluasi untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik. Kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi keseluruhan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis. Komponen utama kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan, arahnya ke capaian pembelajaran, terus kemudian ada isi atau materi yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dipelajari. Nah, kemudian yang ketiga ada proses pembelajaran, yang dimana ada strategi, metode, dan aktivitas belajar. Terus yang terakhir, evaluasi, itu cara menilai apakah tujuan tercapai. Inti analisisnya, kurikulum yang baik harus konsisten antara tujuan, isi, proses, atau evaluasi. Jikalau salah satu lemah, kurikulum tidak akan efektif atau berjalan secara baik. Kemudian ada prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum, yang dimana prinsip pengembangan kurikulum pertama ada relevansi sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan ilmu. Kemudian yang kedua ada konsistensi, di mana dia itu berisi tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang harus mendukung. Kemudian yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi, yang dimana dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang realistis. Nah, terus keempat, fleksibilitas, yang dimana dapat menyesuaikan kondisi sekolah atau daerah masing-masing. Terus yang terakhir ada komunitas. Di sini pembelajaran berkelanjutan antar jenjang, entah itu ada SD, SMP maupun SMA. Nah, kemudian ada pendekatan pengembangan kurikulum, yang dimana ada subject interest. Dia menekankan isi atau mata pelajaran. Kemudian ada linear interest, di mana dia berfokus pada kebutuhan minat perkembangan siswa. Terus ada problem, di mana dia berorientasi kompetensi dan pemecahan masalah. Kemudian ada humanistic approach, di mana dia berisi nilai, sikap, kebutuhan karakter. Nah, terus inti analisisnya atau kesimpulannya, pendekatan kurikulum di Indonesia bergerak dari yang berpusat pada isi menuju kompetensi dan peserta didik. Nah, kemudian ada model evaluasi kurikulum, yang dimana ada model Tyler. Dia berfokus kepada kesesuaian tujuan, proses, kemudian hasil. Pertanyaan utamanya, apakah tujuan kurikulumnya tercapai? Kemudian ada model CIEP atau konteks, input, proses, produk. Nah, di mana paling banyak dipakai untuk analisis kebijakan, yaitu menilai kondisi awal, sumber daya, proses pelaksanaan, atau hasil. Kemudian ada model stake. Nah, dia itu menilai deskripsi atau penilaian rencana, proses, dan hasil dibandingkan dengan standar. Dan yang terakhir ada model kurikulum berbasis kompetensi, di mana dia ini menilai capaian kompetensi nyata peserta didik, bukan sekedar nilai tes. Intinya, evaluasi kurikulum yang baik harus melihat konteks pelaksanaan dan hasil, bukan hanya tujuan akhir. Nah, selanjutnya ada masalah kurikulum yang dapat diteliti beberapa isu yang relevan. Antaranya ada kesenjangan implementasi kurikulum di kota dan desa, ada kompetensi guru terhadap kurikulum baru, ada overload materi, serta penilaian yang tidak konsisten. Dan yang terakhir ada fasilitas sekolah yang belum mendukung. Baik, itulah hasil pembahasan kita ya kan mengenai kurikulum. Sekian dari saya, terima kasih.